시켜줘. Cocok tanam atasan dengan istri bawahannya. Dengan dibintangi aktris cantik Lim Jae-yoon dan aktor kawakan Song Han, film Offset mampu meraup keuntungan sekitar 3,6 juta dolar di minggu awal penayangannya. Lantas, apakah perselingkuhan dari mereka akan ketahuan? Nah, yaudah. Oke, mari kita mulai filmnya. Kan udah. Film ini diawali dengan penyambutan prajurit Kolonel Kim Jin Pyong atau ya kolonelnya yang berhasil memimpin pasukannya dalam perang di Vietnam. Ia sangat dibanggakan oleh atasannya sekaligus mertuanya Brigadir Jenderal. Brigadir Jenderal, mertuanya yang berpangkat Brigadir Jenderal. Betul. Itu dia. Pinter kamu. Keesokan harinya, kantor dinas Kim Jin Pyong kedatangan seorang anggota baru, Kapten Kyong. Kapten Kyong. Kapten Kyong ini dikenal sangat mengidolakan Kim Jin Pyong. Jadi si Kapten senang sama Kim Jin Pyong. Mengidolakan bukan suka. Oh ya, baik. Singkat cerita, malam hari usai bercocok tanam dengan istrinya Lee Suk Jin, ia mengaku senang mendapat tetangga baru di rumahnya, yang tak lain adalah Kapten Kyong dan istrinya. Pasalnya, kedua keluarga ini adalah sama-sama belum dikaruniai anak meski telah berumah tangga cukup lama. Hal ini pula lah yang Hal ini juga yang kerap menjadikan Lee Suk Jin dan Kim Jin Pyong menjadi bahan pembicaraan ibu-ibu PKK dan teman-teman suaminya. Setelahnya, Kolonel Kim terlihat jalan-jalan keluar rumah dan merasa penasaran dengan rumah bawahannya itu. Keponya ya, Kim. Ia pun melihat burung-burung peliharaan Kapten Keong dan mengganggunya dengan asap rokok yang sedang dihisapnya. Aneh-aneh aja sih. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan wanita cantik berparas oriental yang ternyata itu adalah istri Kapten Keong. Gahun. Dari sudut pandang Dari sudut matanya kita bisa tahu bahwa Kolonel Kim jatuh cinta pada pandangan pertama. Waduh. Keesokan harinya, Kolonel Kim berkunjung ke rumah sakit untuk menengok pasukannya yang menjadi korban perang. Di situ juga ada istrinya dan Gahen. Saat istrinya tengah memeriksa salah seorang prajurit yang mengalami sindrom pasca perang, ia hampir saja diserang. Untungnya, ia berhasil diselamatkan Gahen. Namun kini, Gahen justru menjadi sandera pasien gila itu. Melihat kejadian itu, Kolonel Kim lekas berusaha menyelamatkannya. Namun pasien gila itu justru berbalik menyerangnya dan melepaskan pelatuk di senapannya. Untung saja senapan itu hanya menyerempet di pundaknya Gahen. Bukannya kesakitan, ia justru memikirkan antingnya yang hilang. Pagi harinya, Kapten Keong pun menyerang pasien pembuat onar itu. Namun dilerai oleh Kolonel Kim. Kapten Keong juga berterima kasih pada Kolonel Kim karena telah menyelamatkan istrinya. Ketika menjenguk Gahen, Kolonel Kim rupanya membawakan anting-anting milik Gahen. Yang lebih mengejutkan, Gahen justru menyuruhnya memakaikan anting itu sembari mengungkapkan kekagumannya kepada Kolonel Kim. Suatu malam akan diadakan pesta di kalangan para militer. Kapten Keong pun menyuruh istrinya untuk tampil aspal. Seksi, tidak. tidak aspal. Aspal apa? Kapten Keong pun menyuruh istrinya untuk tampil seksi. Dan alhasil Gahen benar-benar berhasil menarik perhatian di pesta itu dengan gaun blacklist-nya. Blacklist. Mertua Kolonel Kim pun sampai mengajaknya berdansa. Meski awalnya Gahen menolak, tapi ia akhirnya mengiyakan karena paksaan dari suaminya. Karena merasa cemburu, Kolonel Kim pun berusaha mencuri perhatian. Ia pun naik ke panggung dan bernyanyi supaya sesi berdansanya segera berakhir. Dan usai bernyanyi, ia berusaha menyadarkan diri di kamar mandi. Namun betapa terkejutnya Kolonel Kim saat melihat Gahen tepat ada di belakangnya. Rupanya wanita itu berniat berterima kasih karena telah berusaha menyelamatkannya dari pria tua tadi. Karena tak tahan, Kolonel Kim pun langsung menyosor bibir wanita bergaun pink itu. Meski sempat ditolak, namun akhirnya Gahen membalas sentuhan bibirnya. Wah, ini. Suatu malam, keluarga Kolonel Kim dan Kapten Keong mengadakan jamuan makan. Namun sempat terjadi kecanggungan antara Kolonel Kim dengan Gahen usai kejadian di toilet. Ya iyalah, diundang kok ke rumahnya. Istri kalau nggak dirantai ya kayak gini. Tapi saat Kapten Keong mulai sibuk memperkenalkan mesin kopi miliknya pada Suk Jin, Gahen dan Kolonel Kim pun mulai curi-curi perhatian. Kayak ABG aja. Melalui sebuah kertas, Kolonel Kim memberanikan diri mengajak Gahen untuk keluar. Meskipun awalnya menolak, Gahen akhirnya menyetujui untuk bertemu di gereja Hwagyo esok jam 2 siang.
Dan siang harinya keduanya benar-benar bertemu dan pergi menggunakan sebuah mobil. Oke. Dan di suatu tempat yang cukup sepi, Kolonel Kim pun mulai menggoda istri bawahnya itu lagi. Ia menggenggam tangan wanita cantik itu dan dilihatnya tidak ada penolakan. Pertemuan keduanya kali ini tak hanya berakhir pada pertukaran air liur saja, melainkan bercocok tanaman juga. Berhektar-hektar. Iya, keduanya terlihat menikmatinya di bawah guyuran hujan. Waduh. Suatu hari ketika Gahun tengah mengikuti kelas ibu PKK, Kapten Pyong suaminya tiba-tiba menghampirinya. Rupanya ia berpamitan karena harus pergi ke Seoul karena ditugaskan langsung oleh Kolonel Kim. Dinas. Malam harinya mengetahui bawahannya sudah pergi, Kolonel Kim pergi ke rumah Gahun dengan tujuan awal memberikan makanan. Karena kebetulan istrinya pun sedang tidak ada di rumah, keduanya pun makan bersama dengan suasana yang masih canggung. Gahan pun mulai membuka bajunya. Percakapan tidak, pelan-pelan Mbak Gahan, pelan-pelan, jangan langsung buka baju. Tapi lama-kelamaan bukan hanya percakapan saja yang dibuka, melainkan pakaian yang menempel di tubuhnya. Oh iya benar. Lagi-lagi keduanya bercocok tanam lagi, kali ini di atas kasur milik bawahannya. Waduh. Dan malam selanjutnya keduanya kembali bertemu. Namun kini keduanya lebih mencair. Kolonel Kim dan Gahun menikmati sebuah dansa di bawah alunan musik lembut sampai akhirnya lagi-lagi Gahun melakukan pengkhianatan bercocok tanam dengan atasan suaminya di atas sofa. Rajin sekali ya. Gahan dan Kolonel Kim pun semakin dekat. Mereka kerap berjumpa secara sembunyi-sembunyi. Hingga suatu hari Gahan bercerita pada Kolonel Kim bahwa ketika berumur 13 tahun dulu, Kapten Kim pernah mencoba tanam paksa kepadanya. Karena ia merasa berkuasa lantaran Gahan yang menumpang di rumahnya. Anehnya setelah menikah keduanya justru belum pernah bercocok tanam sama sekali. Loh, pantesan nggak puas cari yang lain. di tengah sesi curhatnya Gahan mendapat kabar bahwa ibunya sakit. Dengan diantar Kolonel Kim, ia pun segera menjenguknya. Betapa terkejutnya ia saat melihat ibu mertuanya yang tak lain adalah ibu Kapten Kyong juga ada di sana. Tak hanya itu, ibu Kapten Kyong juga telah mencium kedekatan antara dirinya dan Kolonel Kim. Anehnya, alih-alih mencemooh menantunya itu, ia justru mendukung hubungannya. Lantaran merasa bersalah telah menikahkan menantu yang disayangnya itu dengan putranya yang meskipun bertampang softboy, namun nyatanya merupakan fuckboy berhati kejam. Oh, pantas. Saat di dalam mobil, Gahan menceritakan percakapannya dengan ibu mertuanya tadi pada Kolonel Kim. Ia juga memberitahu bahwa ibu mertuanya itu akan mendukung apapun keputusan darinya. Ia juga meminta pendapat pada Kolonel Kim tentang apa yang harus dilakukan. Dari sini seharusnya Kolonel Kim paham bahwa maksud pertanyaan dari Gahan adalah meminta kejelasan hubungan keduanya. Ditanya seperti itu, Kolonel Kim justru malah terdiam. Melihat respon itu, Gahan pun merasa kecewa dan berniat untuk tidak menemuinya lagi. Wah, nggak peka lu. Esoknya, Kolonel Kim datang ke tempat temannya, Hakzo. Ia meminta bantuan Hakzo untuk melakukan sesuatu. Mendengar bantuan itu, Hakzo yang memang sudah bersahabat dengannya pun langsung menolongnya. Malam selanjutnya, Hakzo melakukan penyelundupan barang ilegal di pelabuhan. Namun ketahuan oleh pasukan militer yang kemudian mengejarnya. Rupanya disinilah bentuk bantuan yang diminta Kolonel Kim. Pasalnya, keesokan harinya Shin telah berpindah ke rumah tahanan. Di sana ada Kapten Pyong, ibunya, dan juga Gahan. Rupanya Kapten Pyong ditangkap karena namanya ditemukan pada paket ilegal itu. Meski membenci anaknya sendiri, ibu Kapten Pyong sadar bahwa kali ini anaknya tidak bersalah dan mencium keterlibatan Gahan dalam kejadian ini. Oleh karena itu, ia meminta bantuan menantunya itu agar anaknya tidak dihukum. Merasa tidak enak pada ibu mertuanya, Gahan pun meminta tolong pada Kolonel Kim untuk melepaskannya. Suatu malam, Kolonel Kim dikejutkan dengan surprise dari istrinya lantaran kenaikan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal. Ia mencoba menikmati kejutan malam itu meski merasa canggung karena kehadiran Gahan. Rupanya kejutan lain sudah disiapkan istrinya. Ia mengaku kepada seluruh hadirin bahwa saat itu ia tengah hamil. Semua orang terlihat gembira kecuali Gahan dan Kolonel Kim. Di acara tersebut, Kolonel Kim berusaha mencuri waktu ngobrol dengan Gahan dan menceritakan bahwa ia akan pergi ke Seoul bersama Kapten Pyong sebagai permintaan maaf. Maksud pertanyaannya adalah ia juga menginginkan Gahan ikut bersamanya. Namun ajakan itu ditolaknya lantaran ia tak mau lagi bertemu dengan Kolonel Kim.
Di sisi lain, ia juga tidak suka karena sebenarnya suaminya adalah seorang penjilat. Ia suka menjelek-jelekan Kolonel Kim di belakangnya. Kolonel Kim pun merasa kecewa. Di tengah para tamu yang datang, ia masih berusaha meyakinkan Gahan dengan penuh emosi. Ia tidak sadar bahwa dengan cara seperti itu, hubungannya dengan Gahan menjadi terbongkar. Sujinya melihatnya pun hanya bisa membatu dipenuhi kekecewaan. Malam setelahnya, Kolonel Kim pun diajak makan berdua dengan atasannya sekaligus mertuanya itu. Rupanya, ia ditugaskan untuk ke Vietnam untuk meredam kabar perselingkuhannya telah tersebar. Usai perintah itu, Kolonel Kim pergi ke rumah Gahan untuk berpamitan. Ia juga menanyakan perasaan Gahan padanya. Dan Gahan pun mengakui bahwa ia sangat mencintai atasan suaminya tersebut. Mendengar jawaban itu, Kolonel Kim yang sudah tak memadulkan karirnya mengajak Gahan pergi dengannya. Tapi Gahan menolaknya lantaran tak mau Kolonel Kim merusak karir yang telah dibangunnya. Mendengar penolakan ini, Kolonel Kim merasa sakit hati. Tak disangka ia mengambil pistol yang ada di sakunya dan berusaha menembakkan ke dadanya sendiri. Melihat hal itu, tentu Gahan terkejut dan berusaha menolong Kolonel Kim yang terkapar di teras rumahnya. Scene kemudian beralih pada kumpulan ibu PKK yang tengah bergosip. Melalui percakapan itu kita dapat mengetahui bahwa percobaan bunuh diri Kolonel Kim gagal dan ia telah diterbangkan ke Vietnam. 2 tahun kemudian, Gahan dikejutkan dengan kedatangan sekelompok prajurit. Kemudian, salah seorang anggota itu memperhatikan fotonya dengan seorang pria yang tak lain adalah Kolonel Kim. Ternyata kedatangan mereka dengan foto itu adalah memberitahukan bahwa Kolonel Kim telah meninggal di medan perang. Gahan pun sangat terkejut. Ia lantas menangis dalam kesedihan. Ia tak pernah menyangka bahwa orang yang sangat dicintainya itu telah tiada dan selalu mengingatnya di akhir masa hidup. Subscribe to my channel and also Kisah press cinta this yang tidak bell icon. tepat pada waktunya.